Sidang tuntutan Edi Gunawan dan Beni kembali digelar Selasa tanggal 19 Maret tahun 2024 sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Tinggi Negeri Jambi. Kedua tersangka saling lapor. Edi dan Beni dituntut 1 tahun penjara. Keputusan dari Jaksa Penuntut Umum ini disampaikan oleh kuasa hukum Edi Gunawan, Muhammad Randi SH, mengatakan, seharusnya klien kita harus dituntut bebas, karena memang sesuai fakta diungkap di persidangan, klien kami tidak terbukti melakukan tindak pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Tidak ada pemukulan, dengan alat bukti hard disk yang tidak sama, dengan merek dekoder, serta penyerahan alat bukti dan video, yang direkam dengan menggunakan handphone, dan banyak kejanggalan lainnya dalam kasus ini. Maka kuasa hukum dari Edi Gunawan akan melakukan pembelaan, atau pledoi. Terhadap klien kita, akan kita ungkapkan semua fakta terungkap di persidangan. Karena banyak kejanggalan, karena waktu itu, kami sudah pernah meminta menghadirkan ahli forensik dan saksi verbal, tapi tidak dihadirkan oleh jaksa. Sudah bersurat, tapi tak kunjung dihadirkan, ujarnya. Diduga adanya pertikaian antara Edi Gunawan ini sengaja dicari-cari. Kesalahan Edi Gunawan dengan mengarang cerita kalau Edi Gunawan telah melakukan pemukulan terhadap Beni. Tidak hanya itu saja, terkuap sudah fakta saat terjadinya pertikaian Edi Gunawan dan Beni adalah soal bengkel yang telah diamanahkan oleh orang tua Edi Gunawan kepada dirinya dengan paksa, telah diambil alih oleh adik kandungnya, Henry Gunawan, secara diam-diam, yang ingin menguasai harta peninggalan almarhum orang tuanya seorang diri. Tak hanya itu, Pak Edi Gunawan ingin masuk ke dalam rumah peninggalan almarhum orang tuanya aja susah, imbuhnya. Sempat terjadi perkumpulan keluarga, kalau bengkel itu diserahkan untuk mengurusnya, yaitu Edi Gunawan, akhirnya terjadi perselisihan, sehingga bengkel itu menjadi sengketa, dan ditutup serta disegel. Ternyata bengkel itu secara diam-diam buka. Dan ingin membuktikan kebenarannya, Edi Gunawan pergi ke sana. Ternyata benar bengkel itu telah dibuka secara diam-diam oleh adik kandung Edi Gunawan, yaitu Henry Gunawan. Edi Gunawan menanyakan kenapa bengkel ini dibuka, kan masalah ini belum selesai, ujar Edi Gunawan kepada salah satu staf di sana. Tapi di situ ternyata ada Beni. Beni ini adalah kakak kandung dari istri Henry Gunawan, yaitu adik kandung dari Edi Gunawan. Terjadilah cekcok mulut dan pertikaian. Adapun barang bukti yang dibawa ke persidangan, diserahkan langsung dengan Beni kepada pihak kepolisian, berbentuk rekaman CCTV, yang telah direkam ulang, dengan menggunakan handphonenya. Setelah 1 bulan setelah pertikaian itu terjadi, baru diserahkan ke pihak kepolisian, tetapi tidak dengan hard disk yang asli. Kini dua-duanya dihukum 1 tahun penjara, karena tidak terbukti, Edi Gunawan memukul Beni. Adapun alat bukti berupa video yang sudah diedit, dan seolah direkayasa. Serta hard disk yang diperintahkan Beni ke 11 UNT di riset. Dan dekoder yang harusnya disita, malah diantar oleh Yeni, setelah 2 bulan lamanya, setelah kejadian tersebut. Saya akan tetap berusaha, untuk membuktikan kalau saya tidak bersalah, dan benar-benar ingin keadilan ini ditegakkan, ujar Edi Gunawan kepada awak media. Ini menghalangi dia membanting, buktinya aja. CCTV kok jadi barang bukti flash disk, bukan barang bukti. Saksi ahli kita juga sudah mengatakan. Bang Hendy, abang selaku pengacara Bang Kilai, dalam kuhap diatur tak tuh Bang? Dua dalam persidangan 2 terdakwa diajukan. Kalau di dalam kuhap saya kurang hafal ya. Tapi kalau misalkan perkara itu peristiwanya sama dan kejadian tempat perkaranya sama, itu kan peristiwa, hubungan hukum namanya. Nah, itu bisa saja. Itu kan tergantung kesepakatan dari majelis hakim yang mulia. Ya. Apakah itu bisa digabung menjadi persidangan yang sama atau harus dipisah? Tapi kalau untuk membuktikan dengan proses peradilan cepat, sekarang kan ada surat edaran. Kenapa? Karena ini pidana umum? Ya, karena pidana umum mungkin bisa saja ya perkaranya disatukan. Sama kayak misalkan
tidak pidana korupsi. Perkara kejadiannya sama nih, ketok palu, tapi terdakwanya kan bisa dijajarin. Ketika ini tadi dua terdakwa diajukan dalam satu perkara 351 penganiayaan, apakah tidak ada opini session oleh hakim sendiri gitu Bang? Ya, hakim malah mau menilai ini mana perbuatan yang benar dan mana perbuatan yang salah. Jadi pada prinsipnya Abang selaku pengacara Pak Gunawan setuju kalau ini setiap persidangan ini nanti di pledoi nanti dua terdakwa diajukan sama-sama, tidak dalam kasus di split decision gitu. Nah, kalau sudah masuk ke ranah pledoi kayak tuntutan tadi, kan dipisah. Jadi split decision berarti. Split decision, ya, pasti dipisah. Karena satu-satu. Sedikit. Mau menguasai sendiri. Oh, mau menguasai. Iya, kan? Berarti Bapak memperjuangkan hak yang dipercayakan orang tua Bapak terhadap Bapak, Pak ya? Sebelum meninggal almarhum, saya kan saksi dari si Wulan itu. Saya suruh tanya, waktu sebelum meninggal, ada orang tua saya kumpulkan. Ada saksi, Wulan sama Ita. Wulan itu pihak dia yang memberatkan saya. Saya tanya, kamu kalau bohong kena azab loh. Saya tanya, betul nggak kamu waktu sebelum meninggal almarhum dikumpulkan bahwa bengkel itu serahkan kepada siapa? Ke saya nggak? Betul nggak? Betul katanya. Itu sudah fakta. Tapi saya tidak seserakah itu. Tapi saya tetap membagi hak orang, kita nggak boleh ambil. Hak orang sedikit pun kita nggak boleh ambil. Kita harus bagi rata. Tapi bengkel itu atas nama kok bisa dirubah atas nama adik Bapak, Pak? Inilah yang jadi konflik selama ini. Inilah yang menjadi konflik. Dia merasa dia punya, jadi semena-mena. Tapi nggak apa-apa. Nanti ada hukum perdata yang lain. Ada jilid 2, jilid 3, jilid 4. Berlanjut nanti kita lihat. Tidak berhenti di sini aja. Berarti Bapak akan membuktikan ya? Iya, akan saya buktikan aja sampai seterang-terangnya. Kita lihat aja nanti. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Sonia Benzola, reporter Marah Tulis News TV, melaporkan dari Provinsi Jambi.